banyak yang dari luar Bali ke Bali untuk jadi ojol, habis itu balik lagi gitu. Masyarakat Bali tuh merasa kayak kita capek-capek membangun pariwisatanya, tapi begitu lagi rame, kuenya dibagi rame-rame gitu. Jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan yang berplat luar beroperasi di kabupaten, menikmati jalan di kabupaten, tetapi membayar pajak di luar daerah. Di Bali juga pasti sama seperti itu. Pasti banyak kendaraan berplat B, berplat A, atau berplat Jawa yang beroperasi di Bali, nikmatin jalan di Bali, tetapi bayar pajaknya di luar. Di kami juga sama seperti itu. Jadi caranya adalah bagaimana mendorong pemerintah untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Karena sumber pendapatan di daerah itu ada itu. Pendapatan asli daerah, transfer pusat, dan transfer antar daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Resonansi bersama saya Berlian Ayu. Saya Yahya. Resonansi Kupas tuntas tanpa keras-keras. Oke, Bang Yahya, kali ini narasumber Resonansi dari politisi lagi dan masih muda. Wajahnya masih seger-seger nih. Dari mana aja, Bang? Ada Agung Bagus Pratiksa Linggi, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali. Kita geser ke sebelahnya. Ada Agustinus Saverius Namang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata. Selamat datang. Bang Namang, dan juga kalau dari Bali kita panggilnya Bli ya sih. Bli Ajus. Bli Ajus ya. Ini dua daerah yang tourism place-nya ya, sampai internasional nih kalau dari Bali nih. Jadi kita nggak hanya bahas soal isu kedaerahannya aja, tapi kita akan bahas juga terkait latar belakang para beliau-beliau yang masih muda masuk ke dunia politik. Perjalanannya seperti apa? Tuh. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih, Bang? Kita mulai dari Bang Bli Ajus. Bli Ajus dulu. Oke. Ya, Bli Ajus. Jadi seorang perwakilan rakyat itu apakah memang cita-cita atau memang ada kesempatan, datang kesempatan itu lalu yang saya jadi DPR? Ya lebih ke situ sih, lebih yang kedua, ada kesempatan. Tadinya tuh nggak mikir mau jadi politisi. Nah, cuman karena ada kesempatan, pikiran coba-coba masuk politik. Ternyata jadi. Oh, berarti jalannya ada yang ke politiknya juga gitu. Karena sebenarnya pengusaha murni soalnya. Pengusaha apa nih, Bang, kalau di Bali? Di Bali saya ada pabrik wine, ada restoran juga, ada advertising juga. Apakah keluarga Bang Ajus juga punya latar belakang politik sebelumnya? Ada, kebetulan Bapak di DPR RI udah 5 periode sih. Luar biasa. Jadi emang udah tahu dikit-dikit tentang politik, cuman belum mikir untuk kesana, malah mikir kayak nyoba jalur yang berbeda sebenarnya. Cuman kesempatannya ada, jadi ya jadi deh. Kalau kata orang itu privilege ya. Ya. Gitu. Tapi apakah memang privilege itu menjadi jalan mudah untuk abang atau memang menapakinya begitu rumit begitu? Enggak ya, privilege itu kan sebenarnya tergantung dari mana ngelihatnya. Memang ada kemudahannya, ada karena udah ada tim. Jadi kita nggak buta. Kalau politik itu kalau mau pemilu nih kayak ke hutan belantara gitu kan. Nah ini kita paling nggak udah ada jalan setapaknya nih. Tapi di sisi lain juga masyarakat juga udah pintar kan. Ketika turun ya bapaknya nggak otomatis sama kayak anaknya gitu kan. Belum lagi karena kemarin itu kalau maju tuh beda nomor malah bocor suaranya. Jadi Bapak di nomor 2, saya di nomor 4. Jadi kalau pas sosialisasi tuh nggak bisa track 2 gitu, nggak bisa. Jadi yang mau milih saya jatuhnya ke nomor 4 yang DPR RI gitu loh. Jadi bocor suaranya, kanan kirinya bocor. Berarti bisa bocor juga dong dari suara Bapak ke suara Walaupun Bang namanya Ajus. mirip-mirip, ada nama belakangnya tapi ada bocor-bocor juga. Tapi kayaknya mereka hafal muka abang atau memang hafal ini ya, atau memang abang gencar kampanye gitu ya. Lumayan. Berarti masih tergolong muda lah, Bang ya? Iya. Di umur abang udah masuk ke DPR Bali. Iya. Masih muda lah. Geser sedikit nih kita ke Lembata. Iya. Ada
Bang Namang ya, Bang Bang Franciscus Saverius Namang, kita panggilnya Bang Namang. singkat aja guys, Singkat aja. Kalau Bang Namang sendiri gimana Bang? Masuk ke dunia politik awalnya bagaimana? Karena dengar-dengar Bang Namang ini sebelumnya di tenaga ahli fraksi DPR RI Bang. Sudah dipersiapkan, jangan sampai Bang. Jangan-jangan sudah mulai mempersiapkan mulai dari tenaga ahli fraksi ini. Jadi sebelumnya mungkin saya koreksi dulu nama saya tadi. Nama saya Franciscus Saverius Namang, bukan Agustinus. Franciscus ya, Franciscus Saverius Nama. Averius. Namang. Jadi saya memang dari kuliah di aktivis juga, lalu masuk dunia pekerjaan hampir separuhnya di DPR. Jadi sebelumnya tenaga ahli Pahoning Sani dari PDIP, lalu pindah ke Pamilkias Markus Mekeng, lalu ke tenaga ahli fraksi Golkar. Jadi memang hampir separuh perjalanan itu memang di politik. Berarti sudah menapaki politik dari muda. Dari sejak kuliah memang sudah punya cita-cita dan mimpi seperti itu. Kemudian apa nih Bang, titik baliknya ketika di awal sudah ikut organisasi, kemudian titik balik apa yang menjadikan Bang Namang itu masuk ke DPRD? Memilih untuk menjadi calon di DPRD Kabupaten itu memang pilihan ya. Dari Jakarta lalu turun ke NTT di daerah yang sangat terpencil di kabupaten, dan itu harus jalan dari kampung ke kampung untuk bagaimana meyakinkan pemilih, itu hal yang tidak gampang. Tetapi berbekal pengalaman mendampingi beberapa 2 anggota DPR, itu sudah jadi pengalaman bagaimana meyakinkan masyarakat, bagaimana mendorong program-program seperti itu. Oke, siap. Kalau Beli Aju sendiri ini kan masih muda ya, ketua lagi. Nah, tentu mungkin di dalam perjalanannya merasa nggak kalau feel-nya tuh kayak saya ini legislator muda begitu, pernah rasa kayak ada tantangannya begitu? Enggak sih, karena mungkin dari kuliah udah aktif di organisasi juga, jadi ketua PPI juga, terus ada organisasi lain juga, udah biasa mimpin rapat juga, jadi pas di DPRD nggak terlalu kaku lah. Dan ngelihat senior kalau di Bali itu ternyata ya saudara-saudara jauh semua walaupun beda-beda warna. Jadi ngerasanya kayak cepet untuk adaptasi ke dalam Masih keluarga Bang, maksudnya. Jadi ada yang dari jadi ternyata ada sepupunya ibu, ada ini sepupunya bapak, jadi yang udah beda-beda partai. Jadi benar-benar kalau kita ngomong ada 4 fraksi di DPRD Bali, ada keluarga di 4-4-nya juga gitu. Jadi benar-benar nyampur aduk di situ. Berarti tapi kan Bang Ijus ini masih termasuk muda ya. Ada nggak Bang, ketika kenal nih sama DPR yang lebih senior, nah biasanya ada tuh kayak gesekan-gesekan antara senior sama junior. Bang Ajus termasuk orang yang mengalami senioritas di DPR? Enggak sih, di DPRD Bali lebih ke kekeluargaan sih. Dan kalau misalnya senioritas saya udah biasa karena kebetulan SMA dulu di SMA semi militer, jadi untuk hierarki itu udah tahu lah kita gimana. Udah paham lah ya, paham bagaimana mengelolanya juga. Iya. Oke. Pembuktiannya mungkin Bang, misal nih ada nggak suara anak muda yang dinilai layak atau mungkin bisa nih kebijakan atau ide-ide dari anak muda ini direalisasikan ke DPR? Yang terakhir mungkin masalah pencabutan kuota sapi. Jadi saya mikir kan, saya sebenarnya gini, yang saya sadari itu ketika masuk ke dunia politik terutama di daerah ya, yang saya sadari itu adalah gubernur, wakil gubernur itu adalah jabatan politis ya. Kebijakan-kebijakan mereka itu sangat bergantung dari data-data yang disiapkan oleh dinas-dinas. Jadi dan kebanyakan data dari dinas-dinas ini masih perlu dipertanyakan. Jadi masih perlu dipertanyakan asal-usulnya. Yang terakhir kemarin itu adalah mengenai kuota sapi keluar Bali gitu. Saya bingung, biasanya kuota tuh kuota masuk, bukan kuota keluar. Ini tapi di Bali ini ada kuota keluar. Saya tanya kenapa alasannya. Oh, untuk
melindungi spesies sapi Bali karena emang cukup dilindungi oleh pemerintah Bali. Tapi saya bilang, dari mana angka kuotanya? Ini kan terkesan jadinya apa ya? Ada permainan di sini. Karena nggak ada rumus yang menghitung populasi. Kalau misalnya kita mau menjaga populasi sapi Bali, harusnya tuh adanya sensus, bukan kuota. Gimana caranya kita punya rumus yang menghitung sapi hidup? Karena melahirkan aja kadang-kadang mati satu, hidup semua. Ini kan nggak ada rumusnya, harus disensus. Nah, jadi akhirnya dibukalah kuota itu, secara menyeluruh ya. Akhirnya kebetulan Pak Asosiasi jadi merasa cukup terbantu sih mengenai itu. Gitu. Oke, berarti itu artinya sapinya tuh keluar dibatasi Iya. dengan angka tertentu. Iya, Yang sebelumnya nggak ada pembatasan, Bang. iya. Dan itu abang sudah suarakan ya? Dari dulu tuh sebenarnya gini, pembatasan itu ada tapi polanya berbeda. Cuman entah kenapa makin lama makin ketat gitu. Nah, yang saya bingung kok keluar itu kan berarti kan ketika ada kuota itu kan berarti ada market size ya situ. Ya kan? Berarti dinas ini membatasi pendapatan para petani. Sedangkan kita capek-capek membantu para petani agar petani itu sejahtera. Nah, ini kan counterintuitif. Jadi saya pertanyakan itu gitu. Dan yang terakhir memang kita lagi ada isu mengenai driver online juga di Bali karena banyak yang dari luar Bali ke Bali untuk jadi ojol habis itu balik lagi gitu. Masyarakat Bali tuh merasa kayak kita capek-capek membangun pariwisatanya tapi begitu lagi rame kuenya dibagi rame-rame gitu. Oke, tapi isu masalah lokal nanti kita bahas lebih terperinci ya, Bang ya. Kita lagi penasaran nih gimana terkait suka duka jadi DPRD. Dari Bali geser dulu nih ke Lembata. Gimana Bang suka dukanya? Bang Namang, Ya, tadi abang ngomong kalau turun ke dapil atau langkah awal abang untuk masuk DPRD itu bagaimana kampanye lalu melihat masyarakat dari satu kampung ke kampung, ya kan? Nah, itu kan mungkin langkah itu abang bawa ke sebagai perwakilan. Ya, kita mau dengar ada nggak permasalahan yang abang temukan di perjalanan abang itu yang tadi menyerap aspirasi itu apakah menjadi itu suka atau duka, lebih banyak dukanya kah apa gitu? Oke, jadi menjadi DPR di kabupaten atau ketika menjadi calon DPR di kabupaten itu perjuangan yang cukup berat karena ruang lingkupnya semakin sempit. Itu kita bertarung dengan sesama keluarga, bertarung dengan teman dan bertarung dengan antar kampung gitu. Jadi ruangnya semakin sempit, pertarungan juga semakin ketat seperti itu. Lalu ketika menjadi DPR ya kita berhadapan langsung dengan rakyat. DPR kabupaten itu DPR yang berhadapan langsung dengan rakyat yang harus memenuhi semua keinginan permintaan masyarakat. Mulai dari urusan yang meninggal, dari lahir sampai meninggal ya itu pasti kita urus. Itu. Kalau DPR provinsi, DPR pusat setelah jauh. Yang lebih dekat adalah kita di kabupaten. Jadi suka dukanya masyarakat pasti kita tahu. Mulai dari ya seperti tadi anak sekolah, sakit, lalu urusan pesta-pesta, itu pasti semuanya ke DPR. Karena masyarakat tahu bahwa DPR itu uangnya banyak. Ya. Menurut masyarakat seperti itu. Kenyataannya Bang? Kenyataannya ya biasa-biasa saja. Ya habis bulan juga ya apalagi dari kabupaten. Abang harus tampil perfect lah ya. Usahakan harus seperti itu. Kalau Big Aji sendiri apa cerita suka dukanya mungkin? Sebenarnya wewenang DPRD itu sangat terbatas ya kalau saya lihat dengan harapan masyarakat yang begitu besar, tapi wewenang kita sebenarnya terbatas. Jadi kalau kita ngelihat undang-undang itu ternyata DPR, bupati dan gubernur itu sama-sama penyelenggara pemerintah. Jadi sebenarnya DPRD itu adalah penyelenggara pemerintah dengan fungsi legislasi sebenarnya. Jadi ketika jumlah fraksi kita itu nggak dominan, itu yang saya lihat kayak kurang
greget gitu. Ya karena kewenangan terbatas gitu. Kita jatuhnya kayak merayu gubernur gitu. Jadi beda dengan DPR RI yang memang punya standing di mana mereka bisa bikin aturan sendiri dan undang-undang itu pun harus sampai diikuti oleh presiden kan gitu kan. Di sini di DPRD ini agak berbeda. Jadi kalau internalnya sih seperti itu ya. Kalau kita ngomong masalah pencalonan kemarin, saya kebetulan lama di Jakarta, Ya. gitu kan. Terus belum lagi ke Jawa, belum lagi keluar. Pas di kampung tuh kampanye orang kan pakai bahasanya halus nih, bahasa Bali halus gitu. Saya biasa pakai bahasa Bali kasar gitu. Kan nggak mungkin pidato itu pakai bahasa kasar kan. Akhirnya jadinya saya kayak permisi dulu mau pakai bahasa Indonesia kayak gitu-gitu aja sih. Lebih ke sana agak kagok-kagok lagi nih, Bang. penyesuaian sih Oke. gitu. Berarti lama Bang tinggal di luar Bali itu maksudnya? Lumayan dari 2004 berarti. Terus gimana caranya meyakinkan masyarakat di sana untuk memilih Bang Ajus? Karena kebetulan sering pulang kampung. Jadi bahasa kesehariannya bisa, bahasa Bali kesehariannya bisa. Tapi kan kalau kita ngomong ibaratnya bahasa Indonesia biasa sama bahasa Indonesia ketika pidato kan berbeda kan. Nah, jadi itu sih yang susahnya saya pas bahasa Bali untuk pidatonya ini saya belum bisa gitu. Tapi kalau sekarang gimana Bang? Udah lancar? Masih dikit-dikit Pak. Masih belajar. Oke Bang, tadi dikatakan bahwa DPRD itu seperti merayu gubernur. Itu gimana Bang maksudnya? Apakah ada hal-hal yang sekiranya tidak berjalan sesuai dengan keputusan gubernur atau mungkin ada pendapat yang berbeda, dan bagaimana caranya Bang Ajus untuk menemukan titik temunya? Ya, sebenarnya ya karena terekspos sama DPR RI jadi kayak agak kaget, ternyata nih gubernur nih kurang lebih nih seperti atasan jatuhnya gitu. Ya kan karena dia kepala penyelenggara pemerintah di suatu daerah gitu kan. Kebetulan untungnya karena kabupaten saya ini kebetulan di Dapil ini dengan penduduk terbanyak di Bali, jadi dari gubernur itu rata-rata dari daerah sendiri dan kebetulan masih ada hubungan keluarga. Tapi ketika kita mau kebijakan A, B, C ataupun kita bikin perda itu nggak bisa selesai di DPRD aja. Memang ada perda inisiatif dewan nih misalnya contoh, tapi tetap harus koordinasi dengan gubernur karena yang menandatangani itu adalah gubernur dengan pimpinan DPRD gitu. Jadi ternyata harus nego dulu nih sama gubernur untuk bikin sebuah aturan-aturan yang emang kita rasa membantu masyarakat gitu. Berarti ada negosiasinya juga Iya. ya, lobby-lobbyan juga nih. Harus sesuai dengan programnya gubernur, lebih tepatnya begitu. Berarti DPR yang menyesuaikan. More or less ya. Ikut-ikut aja dong Bang berarti. Enggak, kita bisa mengkritisi, kita bisa istilahnya gini, programnya gubernur A, B, C, D gitu. Kita ada nggak setuju segala macam. Tapi di sisi lain kalau di Bali ini nggak tahu di daerah lain gimana atau di kabupatennya Bang. Kalau di Bali ini kan satu partai menguasai lebih dari 50% kursi. Jadi partai sebelah itu 32 dari 55 kursi DPR. Jadi memang proses negosiasinya itu jadinya harus jatuhnya lebih ke merayu, bukan nego sama rata karena ya udah selesai namanya 50-60% kursi yang dia kuasai, ya otomatis kita agak sulit kita bisa menyuarakan. Tapi masalah jadi nggak jadinya ya tergantung dari pimpinan daerahnya. Tapi tetap disuarakan ya Bang. Betul. Disuarakan. Kalau beli Ajus tadi bilang di awal tadi masuk di DPR itu ya saya coba aja lalu terpilih gitu kan. Terus Bang Lamang sendiri memang dulu lama di fraksi, berpindah dari PDP ke Golkar, lalu kemudian turun ke masyarakat yang merasa bahwa mewakili masyarakat gitu. Tapi setelah duduk di kursi DPR, apakah memang masih sama begitu sesuai dengan ekspektasi ini DPRD ini, dan saat ini Anda berdua duduk di kursi DPR itu apakah memang sesuai dengan ekspektasi atau memang dari pola perilaku itu keluar begitu tidak sesuai gitu? Kalau Bang Namanggu. Oke. Jadi ketika di luar mungkin kita melihat menuntut bahwa kebutuhan masyarakat ini harus dipenuhi, segala infrastruktur ini harus segera beres, kira-kira seperti itu. Tapi ketika kita masuk ke dalam, apalagi di daerah kami seperti di Kabupaten Lembata dengan APBD yang sangat kecil, cuma 901 miliar. Dari 901 miliar ini 500 miliar lebih itu habis untuk belanja pegawai.
Lalu belanja modalnya itu tersisa 71 miliar. Belum lagi kami punya pinjaman PEN. Jadi tiap tahun harus bayar sekitar 40 miliar. Jadi ruang fiskal itu begitu sangat sempit. Karena itu belanja modalnya tadi cuma 71 miliar, lalu ditambah lagi dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi kemarin. Iya. Itu juga cukup memukul kita di daerah-daerah. Sehingga hampir dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur juga yang kita janjikan, yang kita kampanyekan di masyarakat, ternyata begitu kita masuk, oh ternyata berbeda. Sulit, Bos. Ternyata sulit. Ternyata semua anggaran itu sudah diatur dari pusat. Nah, daerah itu hanya diberikan ruang sedikit saja untuk berekspresi di sana. Seperti itu. Semua sudah ditentukan dari pusat. Apalagi kalau DAK ini tidak didorong dari pusat, maka pembangunan di daerah tidak bisa jalan. Karena rata-rata pembangunan di daerah kalau hanya mengandalkan APBD itu tidak jalan. Seperti di daerah kami atau kebanyakan di NTT, pembangunan infrastruktur itu lebih mengandalkan DAK. Nah, mestinya DAK itu kan sifatnya khusus. Tetapi justru di daerah itu menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Karena APBD kecil. Belanja pegawai kita masih terlampau besar. Meskipun kita sudah punya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah. Tetapi praktek di lapangan hari ini masih tetap belanja pegawai masih sangat besar. Apalagi tahun ini penerimaan PNS begitu sangat besar. P3K juga begitu sangat besar. Otomatis belanja pegawai akan semakin besar. Sehingga yang kita janjikan di masyarakat ya pasti kita harus turun lagi untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa situasi di dalam seperti ini. Berbeda dengan yang kita kampanyekan. Dari efisiensi itu kan kemarin dibahas juga ada penambahannya. Kemarin kan pemotongan sampai dari 900 ke 600 sekitar 300 itu kan daerah seperti kayak Abang yang tidak sampai 1 triliun APBD-nya ditambah lagi dengan itu karena memang pasokan dari transfer pusat ke daerah kan. Nah, sebenarnya pasti tentu dirasa sangat sulit ya. Sebenarnya langkah apa ya melalui DPRD itu, Abang di sana di Lembata itu mendorong menemukan sumber perluasan fiskal yang baru tuh, itu sebenarnya harusnya pemerintah seperti apa ya untuk fiskal yang baru tuh? Jadi paling kita di DPRD tugas kita hanya mendorong pemerintah, bupati untuk menaikkan PAD, pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Memang banyak sumber-sumber pajak yang tidak dioptimalkan dengan baik dan juga retribusi yang belum ditarik secara optimal. Itu. Jadi ada banyak faktor yang mengakibatkan itu. Misalnya sistem pembayaran pajaknya masih manual. Sedangkan sekarang kan semua sistemnya online. Seperti itu. Dan juga sumber-sumber pajak yang belum dioptimalkan dengan baik seperti PBBP 2. PBBP 2 ini pajak pedesaan perkotaan dan juga pajak kendaraan bermotor. Sekarang ada opsi pajak kendaraan bermotor. Ditarik oleh provinsi tapi dibagi dengan kabupaten sekitar kalau saya tidak salah 66% untuk kabupaten. Nah, ini belum dioptimalkan secara baik. Jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan yang berplat luar beroperasi di kabupaten, menikmati jalan di kabupaten, tetapi membayar pajak di luar daerah. Di Bali juga pasti sama seperti itu. Pasti banyak kendaraan berplat B, berplat A, atau berplat Jawa yang beroperasi di Bali, nikmatin jalan di Bali, tetapi bayar pajaknya di luar. Di kami juga sama seperti itu. Jadi caranya adalah bagaimana mendorong pemerintah untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Karena sumber pendapatan di daerah itu ada itu. Pendapatan asli daerah, transfer pusat, dan transfer antar daerah. Berarti pajaknya tuh naik, Bang? Ya, pajaknya? Angka pajaknya turun, kita kali ini turun. Kita lagi dorong bupati supaya harus dioptimalkan untuk naik. Kalau misal naik nggak takut di demo nih, Bang? Karena di daerah-daerah lain kan kemarin sempat banyak yang demo masyarakatnya karena pajaknya naik. Kalau di Lembata bagaimana? Di Lembata tidak. Karena pengalaman demonstrasi di Pati, di Pati sampai heboh. Akhirnya di daerah-daerah juga di daerah-daerah tidak berani untuk menaikkan pajak, terutama PBB. Sebenarnya kalau di Lembata sendiri kan kalau kita lihat kan ada beberapa
sumber mungkin yang bisa dioptimalkan selain pajak, PNBP, juga mungkin jalur lain misalnya kayak pariwisata gitu Bang. Itu Ya, kalau di daerah cuma dua tadi, pajak dan retribusi. Pajaknya itu dari PBB, kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam, burung walet, itu masuk di itu. Sedangkan retribusi banyak tadi. Nah, kalau kita misalnya dari hotel, hotel juga cuman ada beberapa, lalu jumlah wisatawan juga menurun karena biaya tiketnya semakin naik hari ini. Ke NTT Jakarta ke kampung saya itu bisa sampai 3.600.000. dari Bali ke NTT saya itu 1 juta lebih. Nah, 1 juta Hmm. lebih. Iya kan? Ya. Ya. Sehingga wisatawan pasti dia akan dari Bali, dia akan geser langsung ke Labuan Bajo. Ya. Setelah dari Labuan Bajo, untuk ke kabupaten terdekat itu sangat sulit. Nah, karena perjalanan wisata dia itu sudah diatur, dari Bali hanya sampai Labuan dan pulang lagi. Untuk menyenggak kabupaten-kabupaten lain itu agak berat. Selain infrastruktur tadi dan juga biaya tiket yang Tinggi. cenderung naik. Terus kira-kira sampai kapan Bang tantangan infrastruktur di NTT itu bisa terjawab solusinya? Apakah dengan mengucurkan banyak dana ke NTT atau ada langkah konkret dari DPRD? Kalau bicara pariwisata di NTT, Labuan Bajo. Labuan Bajo itu mendapat kucuran APBN yang sangat besar untuk membangun pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Karena intervensi dari pusat ya. Tetapi selain Labuan Bajo, kabupaten kota yang lain mengandalkan APBD. Dan itu pasti tumbuhnya akan pelan. Seperti itu. Lambat sekali seperti itu. Lalu terkait pariwisata kita omong transportasi. Transportasi udara. Di sana karena hanya Wings Air yang bisa kemana-mana. Untuk melayani seluruh NTT kabupaten kota, hampir semua kabupaten kota di NTT itu punya bandaranya. Dan hanya dilayani oleh satu pesawat namanya Wings Air. Gitu. Jadi ketergantungan terhadap Wings Air itu begitu sangat tinggi. Saya 4 kali mengalami. Sudah beli tiket, begitu kita sudah check-in masuk, dibatalkan karena ada gunung berapi. Ya, seperti itu terus. Sudah 3 bulan kami mengalami seperti itu. Begitu kami mengadu ke DPR RI, ya dari DPR RI menjawab, lah inilah. Dibilang monopoli ya seperti ini. Nah, seburuk apapun penerbangan itu, tetapi kami nggak punya pilihan. Pilihan kami cuma satu itu. Nah, kalau kami saja susah, bagaimana wisatawan? Seperti itu. Jadi lihat Abang cerita kayak kita ini, rasa-rasanya Abang ini memang pas mewakili rakyat. Sudah cocok ini. Udah cocok Oh, rakyat. DPRD-nya Iya. Bang Namang. Ini kita sampai ini ya. Jadi kita sudah masuk ke isu lokal nih, isu lokal ya. Kalau Bang Namang ini ngomong perihal pariwisata yang tidak didukung. Nah, lain cerita di Balik. Bali. Ya, Didukung penuh nih kayaknya. didukung. Bahkan di sana masalah pariwisata ini, tadi Abang sempat singgung perihal transportasi online. Bahkan bukan hanya transportasi online, tapi pariwisata itu kan banyak juga dikuasai oleh Liaju sebagai perwakilan masyarakat. Tentu diharapkan untuk membuat regulasi. Kalau transportasi kan sudah ya, hampir sudah saya lihat itu sudah itu perkembangannya tuh sudah di inilah sudah masuk di ruang-ruang diskusi di regulasi ya. Nah, tapi kan persoalan pariwisata di Bali ini yang mancanegara ini terjadi terus begitu. Berulang lagi, bahkan penguasaan lahan apa itu kan bukan hanya orang asli Bali atau orang lokal Indonesia, luar pun menguasai. Nah, Abang sebagai perwakilan ini sudah sejauh mana begitu? Dari sisi legislasinya, kemudian dari sisi pengawasan dan juga budgetingnya itu sudah sejauh mana, Bang? Ya, ini topik yang cukup seru dan cukup hangat dan selalu hangat dibahas di Bali sebenarnya. Jadi saya kebetulan memang saya suka traveling gitu ya. Saya ngelihat memang di Bali ini gimana ya, regulasi kita tuh terlambat ya dibandingkan dengan daerah lain. Maksud saya daerah lain itu di destinasi wisata di luar negeri yang memang kompetisinya Bali ya. Kita ngomong tadi disebutkan malah plat itu memang banyak sekali, plat B, plat AB dan lain-lain di Bali yang emang narik di Bali gitu kan. Jadi ini memang kita lagi bikin regulasi agar gimana caranya kita bekerja sama dengan aplikasi existing
untuk menegaskan bahwa kalau misalnya memang mau bekerja di Bali sebagai ojol, itu harus berplat nomor Bali, hingga manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat Bali gitu. Kita bukan ngomong diskriminatif terhadap daerah lain, tapi kan kita sebagai perwakilan di daerah ini kan kita harus membela masyarakat yang memilih kita nih gitu kan. Dan mereka yang bayar pajak ke kita gitu, mereka yang gaji ke kita, dan mereka mengeluh gitu, karena banyak yang nggak paham bahwa gini, pariwisata Bali itu sangat kental dengan manusianya sebenarnya. Kalau alamnya, Labuan Bajo ini jauh lebih bagus. Dan ketika kita bicara manusianya, itu kan budayanya yang lebih banyak. Budaya yang ditontonkan ke wisatawan itu kan nggak gratis, itu mahal sebenarnya. Dan itu kan dipotong dari gajinya masyarakat Bali untuk mempertahankan budaya itu yang menjadi alasan utama turis-turis itu datang ke Bali gitu. Tapi buang uangnya selalu di hotel, di beach club, di tempat-temmat lain. Nggak pernah ada yang istilahnya berdonasi kita bilang ke salah satu destinasi wisata gitu kan. Nah, alhasil ketika memang pariwisata ini sangat pesat, satu daerah, satu kabupaten di Bali ini bahkan lebih kaya daripada provinsinya. Badung. Nah, PAD-nya dia itu 2 kalinya provinsi. Itu yang sudah nggak dapat dana desa lagi gitu ya? Dia nggak dapat dana desa lagi kan? Saking mandirinya. Iya mungkin ya. Saya ya. Karena dana alokasi umumnya mungkin nggak dapat. Karena memang, dan saya dengar malah target tahun depan malah mereka sampai dengan 15 triliun nih. Nah, ini kalau kita ngomong yang saat ini aja, pendapatan Badung itu lebih besar daripada 8 kabupaten kota digabung. Boleh di-spill Bang? Boleh di-spill angkanya pendapatan? Terakhir itu di 8,5 triliun ya. Mereka punya PAD itu jauh lebih besar daripada 8 ini digabung jadi satu, masih lebih kecil daripada Badung. Gitu. Jadi memang perlu regulasi yang dimana kita harus bisa menyeimbangkan infrastruktur di Bali ini. Kalau kita ngomong tadi di NTT, mungkin tadi kan banyak kepulauan malah gitu ini. Di Bali yang satu pulau aja itu susah untuk meratakan infrastrukturnya. Arus wisatawan itu susah kita bawa ke daerah-daerah lain gitu. Sehingga perlu banyak pembangunan. Akhirnya kita memberlakukan yang namanya PWA, pungutan wisatawan asing. Itu jumlahnya 150.000 per kedatangan ke Bali. Gitu. Jadi kalau misal di Bali ke Jogja kemana-mana lagi, terus balik lagi ke Bali, masih nggak bayar gitu. Tapi begitu udah sempat keluar Bali ke Bali lagi, misalnya keluar negeri, itu bayar lagi 150.000. Jadi kalau di luar itu, kalau kita ngomong contohnya di Afrika tuh malah $5 per hari, bukan per kedatangan. Kayak ngekos dong kalau $5 per hari. Ya memang, tapi yang saya kritisi banget itu di situ gini, kita memberlakukan PWA, tapi kita nggak bisa memberlakukan sanksi. Kan kita nggak bisa mendepor dia ketika dia memenuhi aturan keimigrasian, nggak bisa mendepor, ya kan? Ketika ngomong tidak melayani, emang pelayanan apa yang sudah kita berikan? Saya kritisi itu. Saya bilang gini, angka 150.000 pun itu saya pertanyakan sebenarnya. Angkanya dari mana? Karena kan dia minta 150.000 per wisatawan ini katanya untuk pelestarian alam, lingkungan, dan budaya. Biaya untuk pelestarian ini aja belum dihitung. Berarti masih terlalu kecil angka 150.000. 150.000 ini dugaan saya ini untuk menutupi kekurangan APBD yang ditimbulkan dari elektrifikasi. Memang sekitar angkanya kurang lebih hampir 1 triliun gitu. Karena kan kalau misalnya mobil listrik ini kan pajaknya jauh lebih rendah, bahkan 0 kan. Baru tahun depan kalau nggak salah baru diadakan pajaknya. Jadi ketika kita gegas elektrifikasi sedangkan 70% lebih pendapatan utama kita dari pajak kendaraan bermotor, kan sebenarnya agak aneh gitu loh. Kita mendorong elektrifikasi tapi pendapatan utama kita dari situ. Gitu. Nah, mungkin dari situ ininya saya menduga ya, karena angka 150.000 per wisatawan ini kan harusnya udah ada istilahnya. Ketika kita ngomong meminta itu kan kita udah tahu asal usulnya dari mana nih gitu loh.
pelestarian alam misalnya contoh normalisasi sungai lah ataupun menjaga garis pantai dan ini belum ada rincian biayanya ataupun rencananya belum ada. Tapi udah ada angka 150.000 ini, saya bilang wajar wisatawan dan masyarakat tuh mempertanyakan kemana larinya uang ini. Karena ibaratnya saya pesan nasi goreng dikasihnya baru kerupuk. Wah, pasti kan saya tanya dong nasi gorengnya mana. Karena kan tadi saya pesan nasi goreng dengan harga 150.000 ibaratnya begitu. Nah, jangan minta 150.000 tapi ternyata 150.000 itu masih jauh di bawah dari keperluan kita gitu. Lebih baik kita jelas apa yang kita perlukan, apa yang kita akan lakukan sehingga kita mintanya sekian gitu loh. Nah, ini yang transparansi ini yang nggak terjadi dan saya selalu mengkritisi dinas. Saya dalami ternyata retribusi pemerintah itu tidak didasari kajian. Gitu. Ini lucunya nih, karena angkanya itu udah dari dulu aja segitu. Gitu. Contoh misalnya destinasi wisata A yang dikelola oleh Pemprov. Biayanya sekian, gaji pegawai, pemeliharaan tempat, bla 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 lah semuanya ada biayanya. Anggaplah 100.000 gitu. Nah, tapi yang didapat itu cuman misalnya cuma 10.000 gitu. Kan otomatis kan nggak menutupi, mempertahankan aja nggak bisa nih, gitu kan, ya kan? Nah, karena retribusi yang diminta juga masih terlalu kecil menurut saya. Sehingga kemarin saya usulkan cek dulu biayanya berapa gitu. Retribusi ini harus menyesuaikan. Kalau kita ngomong pariwisata budaya, kenapa budaya kita dijual semurah itu? Nyatanya kan pendapatan utama Bali itu asalnya nggak dari budaya, asal dari hotel, asal dari beach club. Jadi pariwisata basis budaya mana yang kita maksud? Karena beach club itu bukan budaya kita. Ini saya kritisi gitu kemarin. Jadi kemarin saya mengusulkan bahwa harus ada holding pariwisata yang ngurusin semua destinasi wisata sehingga PWA yang tadi saya sebutkan itu ketika turis-turis mau masuk ke destinasi wisata itu nggak bisa karena belum bayar. Karena kalau kita ngomong sekarang itu provinsi cuma mengelola 3 destinasi wisata dari ribuan destinasi wisata yang ada di Bali. Banyak kan dikelola kabupaten, kelompok masyarakat dan tercerai-berai sehingga banyak pungli. Nah, ini saya lagi perjuangkan agar jadi satu badan BUMD yang emang membawahi ini semua sehingga jelas masyarakat ataupun wisatawan tahu, oh bayar itu ke yang pakai seragam putih loh gitu, dan harus bayar PWA dulu nih. Jadi semuanya interconnected. Nah, akhirnya mungkin harapannya ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita. 3 tempat pariwisata itu apa Bang yang dikelola? Museum, terus ada 2 taman, udah itu aja. Jadi saya bilang kalau emang pendapatan kita masih dari tempat lain, jangan ngomong pariwisata kita tuh berbasis budaya, karena budaya kita aja nggak kita rawat. Nah, ini yang saya kritisi sebenarnya kemarin. Oke, Bang. Kalau terkait tadi kepemilikan lahan itu juga termasuk kritis. Oh iya, masalah kepemilikan lahan, saya bilang, saya udah ngobrol sama Kepala Gubernur bahwa di Thailand itu ada yang namanya larangan subleasing. Subleasing itu adalah menyewakan kembali aset sewaan. Nah, yang terjadi itu begitu nih di Bali. Jadi kita sewa jangka panjang, kita jual lagi barang sewaan itu gitu loh. Kita ngomong Airbnb, Booking.com dan lain-lain, ya. Nah, akhirnya nggak bayar pajak hotel karena masuknya itu antara ke kos-kosan atau rumah pribadi. Jadi masuknya ke villa, jadi nggak masuknya itu nggak ke kas daerah gitu kan. Saya bilang kalau emang PMA nggak boleh subleasing. Subleasing itu hanya untuk UMKM Bali itu, jangan dibentrokkan UMKM dengan PMA, karena PMA ini kan harusnya dia bisnis besar gitu kan. UMKM kan bisnis kecil, sedangkan industri yang ada di daerah pariwisata itu semuanya industri yang berbasis resiko rendah, sehingga UMKM kayak toko kelontong dan lain-lain tabrakan sama yang namanya Indomaret, Alfamart. Jadi nggak ada perlindungan UMKM di sini juga gitu loh. Jadi banyak sekali jenis-jenis usaha yang ada di Bali, mungkin hampir semua itu yang
bertabrakan dengan UMKM, sehingga kemarin dari dinas pariwisata bersurat ke Kementerian Investasi untuk menaikkan basis resikonya. Jadi makanya yang tadi namanya alih fungsi lahan dari lokal ke asing dan lain ini bisa ditekan karena melalui pemerintah daerah kalau basis resikonya ditingkatkan. Kalau misalnya basis resikonya rendah, itu semua diurus di pusat, sedangkan kita nggak tahu ternyata itu udah terbangun, tapi kita yang disalahin gitu. Kita nggak tahu apa-apa sebenarnya karena perizinan nggak pernah di daerah. Kalau kita ngomong asing ya, perizinan nggak pernah di daerah, selalu di pusat semua, sampai lingkungan dan lain-lain itu semua di pusat. Tapi yang disalahin masyarakat adalah kita gitu. Karena yang paling dekat. Ya, ini yang menjadi tumpang tindih, dan saya nggak menyalahkan masyarakat karena harusnya namanya pemerintah, kita nggak bisa menyalahkan ngasih tahu tuh wewenangnya A B C. Kita ini seharusnya satu kesatuan, bukan sebuah badan yang sebenarnya fragmentasi lah di dalamnya gitu, segmentasi di dalamnya kayak gitu sih kira. Dan Li Ajus tadi ngomong tentang budaya. Budaya itu Bali sendiri mempertahankan di tengah perang budaya luar ya. Misalkan orang masuk, turis masuk itu kan, itu tapi luar biasa masih mempertahankan budaya itu. Yang tadi Ajus bilang itu sangat mahal. Nah saya juga untuk Li Ajus ini memang pengawasannya jalan. Dari tadi kan pengawasannya jalan sampai ada pembentukan BUMD ya. Maksudnya memang fungsi-fungsi controllingnya, budgetingnya tadi sampai jangan sampai pungutan itu disalahgunakan ya. Disalahgunakan. Malah nggak cukup gitu kan. Iya. Juga. Nah bahkan perlakuan terhadap pariwisata juga pungutan itu kan kita sekarang kan ada banjir beberapa waktu lalu di Bali. Ya, itu kan tentu juga akumulasi dari beberapa kejadian atau perlakuan manusia itu sendiri ya. Abang Li Ajus sendiri melihat adanya banjir yang melanda Bali itu, apakah memang regulasinya atau memang benar-benar itu pure dari manusia itu sendiri? Nggak, sebenarnya regulasinya udah jelas, udah ada gitu kan. Masyarakatnya memang masih buang sampah sembarangan juga. Ini sebenarnya multifaktor gitu ya. Saya bukan yang bilang pemerintah nggak salah, ada salahnya juga. Tapi bagian pemerintah yang mana? Karena ini kan sebenarnya masalah yang terakumulasi dari masa lalu sebenarnya, gitu kan. Lalu yang namanya, makanya saya tadi bilang bahwa gubernur dan wakil gubernur itu kan jabatan politis sama seperti DPRD. Saya terutama contoh, saya kan baru 1 tahun jadi DPRD kan. Ada gubernur juga yang baru jadi gubernur ya. Sehingga data-data lapangan ini benar-benar harus jelas agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu benar. Makanya ketika saya mengkritisi itu, saya mengkritisi dinasnya, karena rata-rata dinas ini udah bertahun-tahun di sana gitu kan. Yang saya heran itu kadang-kadang begini, saya tanya kemarin waktu masalah banjir ini kan sebenarnya adalah kebanyakan itu dibangun rumah di daerah aliran sungai. Nah, saya tanya ke PTSP, ini semua berizin nggak? Hampir semua tidak berizin, Pak. Loh, kalau hampir semua tidak berizin, ini sebenarnya tanggung jawab Satpol PP untuk menindak. Karena kita udah bikin perda, kita udah bikin pergub, kita sudah tidak mengeluarkan izin gitu kan. Karena dinas-dinas ini kan fungsinya melayani masyarakat untuk pengurusan izin sebagainya nih. Ketika tidak sesuai, dia tidak mengeluarkan izin. Fungsi penindakan itu nggak di dinas, itu di Satpol PP nih. Pengawasan dan penindakan di Satpol PP. Satpol PP-nya nggak jalan gitu, dan akhirnya pemerintahnya juga nggak dapat info bahwa di sini ini banyak pelanggaran gitu. Ini yang makanya kadang-kadang saya kasihan juga kadang-kadang sama kepala daerah yang memang data-data ini nggak pernah disampaikan ke kepala daerah. Jadi ketika ada masalah, ya tanggung jawabnya memang di kepala daerah gitu. Makanya saya benar-benar ketika ada dinas-dinas rapat itu, saya gali benar itu datanya dari mana, hitungannya seperti apa. Kalau misalnya ada kajian, yang mana kajiannya saya mau lihat gitu. Karena
kadang-kadang ngomongnya aja ada kajian tapi nggak ada kajian ternyata gitu, kira-kira gitu. Bang Ajus ini kalau menjelaskan harus detail, Iya. ada datanya. Ya. Kita Berarti ini ya sangat perfeksionis banget nih Bang kayaknya. Nggak perfeksionis, logis aja. Kalau saya kan dari pengusaha soalnya. Saya kalau misalnya pas setiap divisi itu kan punya KPI namanya. Kalau KPI-nya nggak ini kan menjadi catatan buat kita gitu kan. Nah, dinas ini kan nggak punya KPI gitu. Ini yang perlu saya garis bawahi. Nah, mereka punya tupoksi tapi mereka nggak punya key performance index-nya, nggak ada. Harusnya ini ditempelin sama apa namanya? Yang statistik kita apa namanya? BPS. Itu harusnya ditempelin, dinas-dinas ini ditempelin sama statistik BPS sehingga apa? Sehingga kita tahu kinerja mereka tuh bagus atau enggak sih. Enggak hanya berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah kayak gitu. Kita objektif aja. Saya bilang, saya juga ketika mengkritisi juga saya kasih solusi-solusinya. Kenapa sih nggak kayak gini? Kenapa nggak begini, begitu? Cuman kita sebagai anggota dewan ternyata bersuara itu juga belum tentu didengar gitu. Kalaupun didengar belum tentu dilakukan. Ini kadang-kadang susahnya jadi anggota dewan. Jadi suara ternyata enggak. Gitu. Karena kadang-kadang saya tanya loh, ini notulen rapatnya di mana ya? Gitu. Kok kita nggak sama-sama tanda tangan bahwa ini yang kita sepakati, bahwa ini harus ada tindak lanjut dari hasil rapat ini. Ternyata harus diminta dulu gitu. Biar dikasih. Walaupun ada tapi nggak pernah secara otomatis itu diberikan. Ini sih yang jadi catatan saya kemarin gitu. Kan harus teliti kalau jadi anggota dewan itu. Pengalaman ini NTT ini selalu menjadi peringkat terbawah, Bang. NTT, Maluku, Papua Barat, mungkin satu lagi itu mungkin dari Sulawesi Barat kalau salah. Itu selalu menjadi peringkat terbawah. Iya. Tingkat kemiskinan. Iya. Itu kemungkinan yang tertinggi gitu. Nah, persoalan mungkin merata dari pemaparan abang tadi perihal APBD-nya itu sudah kita bisa lihat. Oh ya, berarti daerah sana daerah tinggi gini rasionya, tinggi ketimpangannya, juga tinggi kemiskinannya tinggi. Nah, kemiskinan tinggi ditambah juga dengan sampai persoalan pendidikan, Bang. Di NTT tuh persoalan pendidikan. Nah, abang sendiri kan dari Lebata tapi dia bicara persoalan secara general di NTT. Kemiskinan dan pendidikan yang tertinggal ini dari kacamata abang gimana, Bang? Oke. Jadi NTT ini kalau diplesetkan, biasanya orang memplesetkan bahwa NTT itu nasib tak tentu, nanti Tuhan tolong. Ter itu ada di situ. Termiskin, terluar, terbelakang, terpencil, ter itu ada di situ. Memang karena provinsi kepulauan, kabupaten kepulauan, membangun sebuah kabupaten kepulauan itu seperti membangun sebuah negara kecil di situ. Karena dia butuh pelabuhan sendiri, dia butuh bandara sendiri, dia butuh sebuah infrastruktur itu sendiri. Seperti juga Bali. Nah, beda dengan kalau kabupaten itu berbarengan, maka bisa mungkin pelabuhannya bisa gandeng satu atau mungkin bandaranya satu. Ini semua harus dibangun satu persatu. Lalu untuk Bali, NTB, NTT ini kita bicara pariwisata. Industri berat semua ada di Pulau Jawa, ada di Kalimantan dan di Sumatera. Di sana tidak ada industri berat yang ada di sana. Kita hanya difokuskan pada pariwisata. Tetapi ketika kita bicara bisnis pariwisata, itu bisnis kelas menengah ke atas. Orang pergi jalan-jalan kalau punya uang. Dan ketika dia jalan-jalan, maka dia harus butuh suasana yang nyaman. Harus tinggal di hotel berbintang, makan di restoran yang bagus, tadi di diskotik, segala macam semua. Maka tadi uang itu dia akan berputar di kelas-kelas yang tadi. Untuk turun sampai ke masyarakat, itu kecil sekali. Seperti dialami oleh di Bali juga, begitupun juga di NTT seperti itu. Sehingga kalau dikatakan memang NTT tadi, Maluku, Papua Barat,
itu selalu peringkat Terendah. terakhir dari bawah. Termiskin, tertinggal, terluar, ada lagi yang sekarang bilang terdepan ya. Iya. 3T. 3T tadi. Ya itu. Jadi ya tantangan kita tadi itu pendidikan kita jauh dari kampus. Misalnya contoh kasus di kabupaten saya, Kabupaten Lembata. Tadi saya bilang belanja pegawai itu dia berputar sekitar 500 juta lebih. Tiap bulan pegawai-pegawai yang diterima. Setengah dari uang itu dia harus lari ke Jawa untuk membayar anak-anak yang kuliah di Jogja, Jakarta, lalu kuliah di Bali atau kuliah di mana-mana. Sehingga perputaran uang yang ada di daerah itu semakin kecil. Karena sebagian besar dia harus keluar untuk biaya pendidikan tadi. Lalu pusat-pusat pendidikan juga semua ada di luar. Seperti itu. Jadi kita jauh dari akses pendidikan itu. Lalu satu kritik juga mungkin di NTT pendidikan-pendidikan berbasis asrama itu sudah semakin berkurang. Itu. Sampai tingkat SMA. Tetapi kalau sudah perguruan tinggi pasti dia harus keluar dari kabupaten di NTT ke Jogja itu jadi favorit karena biaya makan minumnya murah, kos juga murah. Kalau ke Jakarta ya hitung-hitung anak kepala dinas lah dia bisa kuliah di Jakarta karena biaya hidupnya Tinggi. mahal. Izin Bang, kalau soal pendidikan nih dari program presiden itu kan ada yang namanya sekolah sekolah rakyat ya. Nah itu sampai ke NTT atau enggak Bang? Kami di Kabupaten Lembata itu baru wacanakan untuk satu titik untuk sekolah rakyat. Tidak tahu nanti akan dibangun tidak karena itu butuh 8 hektar tanah. Lalu di situ katanya ada asramanya, semua lengkap di situ. Ya kita lihat saja, kita Partai Golkar pasti akan mendukung program Prabowo Subianto, tetapi ada tetapi. Kenapa tidak manfaatkan saja semua sekolah-sekolah yang ada? Toh itu juga untuk rakyat. Baik itu sekolah negeri, baik itu sekolah swasta, tinggal saja ini dimanfaatkan. Tidak perlu lagi untuk membangun sekolah yang lain. Ya. Tetapi karena ini program pusat, ya kita di daerah tugasnya mendukung, menerima. Tidak bisa kita lawan. Kira-kira itu. Berarti masih satu sekolah yang sudah berdiri? Belum berdiri. Oh, belum berdiri. Belum berdiri. Sekolah rakyat. Baru Sekolah akan rakyatnya. didirikan. Sekolah rakyat. Masih Itu baru. pun Baru masih ya? wacananya untuk masih meminjam sekolah. gedung. Karena harus butuh tanah sekitar 8 hektar. Nah, Pemda lagi mencarikan tanah itu untuk bangun sekolah rakyat. Yang katanya semuanya ada di dalam. Asrama ada di dalam. Semuanya lengkap seperti itu. Ini Mumpung bahas pendidikan nih, saya selipin dikit ya. Saya mungkin oh ya Bang coba. karena saya juga nggak tahu ini forum yang baik atau tidak untuk menyuarakan ini ke senior Golkar terutama di Komisi 10 ya. Saya melihat secara lebih dekat tentang pendidikan di Indonesia ini. Kalau kita ngomong Indonesia Emas 2045, saya mohon maaf dengan sistem pendidikan dasar menengah yang sekarang akan sangat sulit tercapai. Kenapa? Karena saya kaget gitu. Karena dulu waktu saya kecil, saya ke sekolah favorit itu hanya perlu dapat nilai yang bagus, NEM yang bagus gitu kan. Tapi sekarang ini gini, dari semenjak jadi kurikulum Merdeka Belajar ini dibentuklah zonasi-zonasi, jalur prestasi, jalur ini, jalur itu, sangat-sangat rumit jadinya. Sehingga yang saya kaget adalah ketika kemarin pada saat penerimaan siswa baru, ini kayak harus ada dorongan politik untuk masuk SMP dan SMA tertentu. Maksudnya lebih-lebihan Bang. Ya, ini bisa saya bilang seperti itu karena ada yang rumahnya dekat ternyata sekolahnya jauh sekali. Terus kita ngomong prestasi, tidak ada standarisasi tapi. Yang sekolah A dan B ini kan standar pendidikannya berbeda. Gurunya kan itu tergantung gurunya ngasih nilainya berapa. Nggak ketat gitu. Ada yang sekolah yang ketat, ada yang nggak ketat. Sedangkan kalau kita ngomong pendidikan ini kan salah satu jalur utama mengentas kemiskinan sebenarnya. Jadi yang anak-anak pintar itu punya kesempatan untuk sekolah di sekolah favorit, universitas yang bagus, pekerjaannya bagus, sehingga bisa memperbaiki kehidupan keluarganya. Tapi dengan adanya kebijakan yang sekarang ini yang terlalu rumit ini, seolah-olah kita tuh ngerem yang pintar agar yang kurang itu bisa ngejar. Harusnya kan kita gimana caranya yang pintar ini
kita losin biar semakin maju, kita mikirin gimana yang di belakang ini bisa mengejar yang di depan. Tapi kenyataan yang ada adalah yang di depan yang direm, sehingga seolah-olah ini pendidikan itu lebih merata. Ini yang saya lihat gitu. Yang saya sedihnya adalah kita ini tata ruang kita itu sangat berbeda dengan luar negeri. Kenapa di luar negeri itu zonasi segala macam? Karena ada penjemputan sekolah gitu kan. Lalu memang tata ruangnya sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga sebenarnya ini untuk mengurangi biaya pemerintah membiayai pendidikan tersebut. Tapi kalau kita belum bisa membiayai fasilitas-fasilitas ini, seharusnya tetap aja dan yang namanya nilai nasional itu NEM, dulunya NEM gitu Pak. Nanti kita lihat yang mana yang kurang-kurang, itu kita angkat gitu loh. Sekolah-sekolah mana yang kurang itu kita angkat, daerah-daerah mana yang masih kurang dari standar nasional, itu yang kita angkat gitu. Bukan ngerem yang di depan, biar yang di belakang bisa nyusul. Ini kadang-kadang saya ngelihat itu adalah gini, namanya di pendidikan itu membentuk generasi. Ketika salah kebijakan, generasi kita yang hilang. Ini yang benar-benar saya sangat sayangkan. Semoga senior-senior ataupun pemerintah itu bisa mendengar. Tolonglah kurangi politik terutama di pendidikan dasar dan menengah gitu. Harusnya pendidikan itu di luar dari intervensi politik gitu. Jadi bayangin kalau misalnya ada anak SD masuk SMP tertentu tahu karena bapaknya minta tolong sama DPRD A atau DPRD B atau dekat dengan Kadis A, Kadis B. Ini kan nggak bagus, beracun buat anak muda kita, anak-anak generasi penerus kita gitu. Masa masuk SMP SMA aja harus ada pendekatan politik? Ini benar-benar lucu dan menurut saya harus segera untuk dirubah kebijakannya, nggak bisa nunggu lebih lama lagi sebab. Emang Gitu. Beli Ajus pernah dapat titipan nama? Enggak, jadi saya tahu bahwa dimintai banyak minta tolong agar masuk sini yang ternyata di rumahnya bisa, ibaratnya rumahnya di sebelah sekolah bisa harus sekolahnya di tempat yang jauh. Jadi sistemnya masih berantakan gitu kan. Birokrasi kita juga masih belum maju. Kenapa diperruat lagi, kenapa dipersulit lagi? Harusnya semuanya dipersimpel sehingga yang menjadi tujuan utama itu tidak terkorbankan. Iya. Gitu. Kenapa sih nggak NEM aja? Alasannya iya nih dibuat. Ya udah kita atur bagaimana caranya agar tidak bisa ada intervensi dari guru-guru dari sekolah tersebut. Gitu loh. Sehingga kebocoran itu pasti ada lah, tapi sekarang ini jauh lebih banyak bocornya. Jauh lebih banyak lemahnya daripada sistem sebelumnya. Jadi menurut saya yang namanya pendidikan dasar menengah ini kita ini mundur dari era Menteri Pendidikan sebelumnya juga. Ini yang mungkin sedikit keluh kesah saya, karena menurut saya kalau emang Indonesia mau emas di 2045, pendidikan anak kita yang di dasar menengah bahkan sampai tinggi ini benar-benar harus ada minim intervensi politik. Biar karena itu natural dan harapannya bisa bersaing dengan sehat. Iya. Berarti nggak semua sektor harus dipolitisasi ya Nggak, Bang ya? menurut saya enggak. Bang Yahya tadi Iya. senyum-senyum nih, kenapa? Nggak, saya begini. Kalau saya Bang Namang, saya ini saking saya dengar abang langsung masuk ini, saya kan juga sekolahnya kan dari timur Bang. Jadi saya merasakan itu betul. Saking saya rasa sedihnya itu, sampai saya rasa-rasanya gak usah kita bersedih, kita lucu-lucu aja Bang. Karena kayak abang bilang, sampai harus kayak sistem zonasi itu misalkan ya, kalau diterapkan di NTT bagaimana? Pergi ke sana, maksudnya sekolah di sana, jemput pakai Iya, masyarakat harus terbebani lagi kan. Harus Jadi, punya transportasi lain. ini menarik untuk apa ya? Kalau saya merasa juga begitu Bang, bahwa memang kita masuk dalam kategori basis 3T ya. Nah itu kan kalau abang sampai ngomong begitu, kita sampai rasa sedih begitu Bang. Kalau saya sendiri sedih, saking sedihnya saya udahlah kita bicara sedih-sedih gitu. Kita saya lucu-lucu aja Bang, karena memang saking sedihnya itu. Nah kesedihan itu kita bawa ke dalam ya memotivasi kita. Kalau Bang Namang sendiri melihat bahwa pendidikan ini masalah ketimpangan pendidikan, masalah kemiskinan, pesan-pesan Bang Namang apa
masalah ketimpangan pendidikan ini, kemudian masalah kemiskinan di NTT itu sendiri. Mewakili NTT, Malaysia, Indonesia Timur, apa pesan-pesannya, harapannya Bang? Kalau bicara pendidikan, masih terlalu banyak infrastruktur pendidikan kita yang buruk, mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga kesempatan anak-anak di daerah untuk bisa menikmati beasiswa itu masih sangat minim. Nah, kalau hari ini dipersoalkan di pusat terkait 20% dana pendidikan, tetapi pada akhirnya yang menikmati juga hanya segelintir orang, yang lebih banyak anggarannya itu masuk ke sekolah kedinasan, tetapi di daerah-daerah 20% anggaran dari APBN itu turun ke, itu tidak tercermin melalui apa namanya infrastruktur pendidikan di daerah. Jadi sekolah-sekolah masih banyak yang rusak, padahal anggaran sudah begitu besar turun ke Jadi sama desa. sama saja Sekarang, dengan tidak Bang ya? ya sekarang rehab sekolah itu udah sekarang sekitar 400 juta per sekolah untuk tahun ini, per sekolah ya, per sekolah. Itu informasi yang saya dapat terbaru, itu 400 juta, tendernya di 400 juta. Itu juga belum korupsinya. Jadi tiap kali kalau kita pergi pengawasan di sekolah-sekolah, kita baru muncul kepala sekolah sudah datang gitu. Negosiasi. Bapak Dewan, ini kayunya ini kelas 3, bubuk sudah makan. Bapak Dewan coba angkat kursi itu, kita coba angkat aja sebelahnya udah langsung miring. Gitu. Jadi kualitas pekerjaan yang buruk. Korupsi, saya kira mungkin ini juga kalau Prabowo presiden kita ini serius, dia benahi mulai dari pendidikan. Karena sampai di kampung-kampung pekerjaan itu. Tugas kita di DPRD Kabupaten Kota juga kan melakukan pengawasan sampai ke sekolah-sekolah. Karena anggaran pendidikan itu begitu sangat besar, sehingga proyek-proyek yang ke sekolah-sekolah juga besar. Bahkan kadang-kadang ada sekolah yang muridnya hanya 50, tapi kursinya 200. Gitu. Sekolah yang baru dibangun 1 tahun, sudah ambruk lagi. Gitu. Itu realitas yang kita temukan di lapangan. Jadi anggaran begitu banyak turun, tetapi juga masih bocor di mana-mana. Kalau soal kesempatan untuk anak-anak dari daerah untuk bisa kuliah ke luar negeri atau mendapatkan pendidikan yang lebih baik, ya tinggal dari pusat bagaimana ngatur tadi. Iya. Cerita Sehingga apa namanya pendidikan kedinasan tadi itu, itu juga beri kesempatan untuk orang-orang di daerah-daerah yang terluar, termiskin. Kawan saya tuh dia honorer, dia dari di Merauke ya, jauh di sana. Dia honorer itu dia harus 800.000 per bulan, tapi itu pun bayar 3 bulan begitu. Sekitar 500 sampai 800 ya. Dia harus pulang pergi itu melewati jalan yang berlumpur untuk ngajar. Dia kan honorer ya, ngajar. Jadi itu satu hari kalau dia jalan ya perjalanan mungkin 3 jam begitu, karena jalannya itu mungkin rusak begitu kan. Nah, itu dia jalani begitu. Orang sudah bersabar dengan keadaan yang ada begitu. Nah, cerita-cerita ini juga mungkin dari Li Ajus, mungkin apa harapan atau mungkin pesan perihal keterbatasan ini gitu, baik infrastrukturnya, kemudian anggaran yang telah dicanangkan dikucurkan dalam bentuk makro 20% itu pesan-pesannya apa Bang? Ya kebetulan saya nggak di komisi pendidikan ya, tapi harapan saya sih memang kalau saya lihat itu ada di masa Pak Jokowi kemarin itu benar-benar dikupas kan, anggaran itu sebenarnya larinya kemana aja nih. Jangan sampai kebanyakan rapatnya, tapi yang lari yang ini itu sedikit gitu. Yang saya sayangkan itu sebenarnya mungkin kita ini perlu mengurangi seremonial agar anggarannya itu bisa lebih dipakai untuk benar-benar yang membutuhkan. Jangan sampai apalagi di sektor pendidikan itu terlalu banyak seremoninya gitu. Harapan saya mungkin seremoni itu dibikin sangat minim, tapi biar anggaran pendidikan ini benar-benar lari ke murid-murid yang emang perlu pendidikan gitu. Ataupun bahkan ke gaji guru-guru gitu. Yang selama ini menjadi polemik kan. Kita membahas soal pendidikan tadi kan karena ada singgungan dengan yang dikatakan Bli tadi, bonus demografi. Iya. Kan 2045 bagaimana
Beli nih dari DPRD Bali memandang untuk bonus demografi manfaatnya untuk anak muda ini gimana, Bli? Masih muda nih. Ya, Apa nih semangatnya yang dibawa? Atau malah pesimis karena melihat pendidikan Indonesia yang diceritakan tadi? enggak. Sebenarnya gini, ngeliat bonus demografi itu, ya, kalau baca beberapa buku-buku ekonomi ya, ekonomi itu akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya populasi. Karena apa? Karena tingkat demand-nya itu bertambah juga. Saya mengambil contoh misalnya sekarang di Indonesia ini masih tingkat pertumbuhan penduduknya masih positif, sehingga besaran pasarnya itu masih bisa tumbuh. Tapi ketika pertumbuhan penduduk kita menurun, bahkan nggak tumbuh malah berkurang, ini akan menjadi peringatan buat kita untuk bagaimana caranya untuk menanggulangi kekosongan demand ini. Sebagai contoh misalnya kita ngomong Jepang, usia tuanya banyak, tapi angkatan kerjanya sedikit, penduduknya lama-lama berkurang. Nah, sehingga otomatis yang dulunya Jepang itu adalah salah satu negara yang paling maju dan ekonominya paling besar, akhirnya mengkerut dia, gitu, nge-shrink dia ekonominya. Nah, fenomena yang sama itu kalau kita ngelihat di Cina, dulu ada one child policy untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Yang dilakukan adalah apa? Mereka investasi besar-besaran di teknologi. Untuk apa? Untuk mengisi kekurangan atau kekosongan gap generasi ini. Jadi produktivitas ditingkatkan melalui teknologi, demand pun juga ditingkatkan melalui investasi-investasi ke negara-negara lain, sehingga mereka mempertahankan economic size-nya gitu. Nah, kalau saya ngomong Indonesia Emas 2045 itu akan mungkin nggak secara otomatis, tapi saya bilang semi otomatis selama pertumbuhan penduduk kita tuh positif gitu. Tapi kita harus berbenah, jangan sampai kita ada yang istilahnya kan middle income trap kan. Itu terjadi di Brazil. Terus terang dukungan terhadap produk lokal dan lain-lain itu, dan mindset masyarakat terhadap produk-produk negaranya itu udah sangat bagus, belum terjadi di Indonesia. Nah, itu aja kena middle income trap, Tidak bisa keluar. Nah, Indonesia ini punya PR yang besar sebenarnya untuk keluar dari middle income trap ini, walaupun dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Perlu emang kebijakan pemerintah yang benar-benar produktif dan ke sektor real. Itu sih menurut saya. Oke, siap. Beralih ke Lembata, Bang Namang, bagaimana memandang bonus demografi jika dari DPRD Lembata sendiri? Tadi kita bicara tentang pendidikan, ya generasi muda kita harus persiapkan supaya punya pendidikan yang baik. Gitu. Jadi boleh kita punya positif tadi bahwa bonus demografi, tapi kalau tidak disiapkan pendidikan yang matang, ya juga percuma. Jangan sampai hari ini kan kita punya sarjana di Indonesia 6% dari total penduduk Indonesia. Masih kecil sekali. Gitu. Karena itu pendidikan yang jadi kuncinya. Karena negara manapun yang maju pasti dimulai dari pendidikan lebih dulu. Gitu. Oke. Ada tambahan Bang Yahya? Dari suara dari Lembata, juga suara dari Bali, apa mimpi terbesar Anda berdua perihal apa yang Anda bawa di kursi DPRD yang bisa disampaikan? Terhadap siapa nih? Terhadap, kalau abang kan anak muda ya, mimpi anak muda tuh seperti di parlemen ya, itu bahwa anak muda, pesan-pesannya untuk anak muda terkait politik. Nah, kalau Bang Namang kan dari Lembata memberikan pesan-pesan ya supaya membawa aspirasi melalui jalur politik ini. Mungkin Bang Yus dulu. Ya, kalau dari saya sebenarnya sih kalau untuk anak-anak muda saya lebih kayak pedulinya tuh gimana ya,
Kalau kita di DPRD Bali maupun di Golkar ya, Golkar Bali khususnya, kemarin itu saya banyak concern itu terhadap UMKM dan pedagang gitu. Harapannya memang ada sebenarnya kebijakan yang lebih menyentuh gitu ya kepada UMKM dan pedagang, karena kunci dari Indonesia Emas ini gimana caranya Indonesia ini tumbuh dari bergantung kepada UMKM, dan UMKM ini tumbuh jadi usaha yang besar. Karena kalau seperti tadi dibilang sama Bang Namang, pendidikan kita ini banyak yang sudah berpendidikan tinggi tapi nggak punya pasar di Indonesia ini, karena yang mempekerjakan mereka itu hanya mampu membayar level SMK dan S1 rata-rata, karena kita ngomong basisnya UMKM gitu. Sehingga banyak S2, S3 tuh larinya ke luar negeri nih. Karena tadi dibilang angkatan kerjanya turun, mereka bisa gaji lebih besar, sehingga PR pemerintah adalah bagaimana meningkatkan industri sektor real kita ini agar besar, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang dihasilkan dari pendidikan tinggi yang kita sedang usahakan. Itu sih ini saya, dan harapannya sih anak muda nggak pesimis gitu ya, lebih kayak simple, apa sih yang perubahan apa yang bisa kita bawa sendiri untuk sekitar kita, itu aja. Kalau Bang Nama? Kalau saya sebelum ke situ sebagai anggota DPRD di Kabupaten Lembata, Kabupaten Kepulauan, kami mendorong supaya senior-senior kita yang ada di DPR RI, khususnya di Komisi 2, supaya mulai mendiskusikan untuk pembentukan undang-undang DPRD. Itu yang kebutuhan DPRD di seluruh Indonesia hari ini itu, dan itu juga kami suarakan di adkasi. Nah, karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa kedudukan DPRD dan Bupati itu kan sama-sama penyelenggara pemerintahan dalam Undang-Undang 23 2014. Sehingga kalau kita di DPRD gaduhnya itu saat paripurna. Kalau di DPR RI itu perdebatan itu ada di komisi-komisi. Tetapi di kabupaten itu gaduhnya pada saat di paripurna. Karena pada saat paripurna itulah semua anggota bisa bicara apa saja, didengarkan oleh bupati atau oleh gubernur. Beda dengan di pusat. Di pusat paripurna tenang, tidak hampir, mungkin hanya ada satu interupsi. Tapi kalau di kabupaten kota, paripurna pasti ada 5-10 anggota yang interupsi. Dan itu kita mau redam tidak bisa. Jadi mungkin yang pesan dari saya seperti itu, lalu juga bisa juga untuk merevisi undang-undang pemilu. Betul, Kita sendiri benar. merasakan bagaimana bertarung di menjadi anggota DPRD kabupaten. Nah, kalau sistem proporsional terbuka seperti sekarang diserahkan pada mekanisme pasar, maka siapa yang punya uang yang akan menang. Lalu generasi-generasi muda yang baru dengan segala macam idealisme mereka ya juga akan terpental. Seperti itu. Jadi kalau pesan dari DPRD dari ujung timur kepulauan ya seperti itu. Kira-kira. Oke. Lalu soal tunjangan, jangan lupa ini ngomong tunjangan ini. Karena kami di demo terus di bawah. Soal tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Nah, tunjangan penghasilan DPRD itu diatur dalam PP 18 2017. Jadi DPRD tidak pernah duduk untuk menyusun angka-angka, menentukan berapa nilai yang kami terima. Itu tidak. Nah, ada 7 penghasilan itu ditentukan di PP 18 2017, itu sudah ada angka-angkanya. Itu. Sementara yang ditetapkan oleh bupati itu hanya 2 jenis tunjangan tadi, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, di mana itu sesuai kondisi keuangan daerah dan tidak boleh melebihi provinsi. Hari ini karena gejolak keributan yang ada di DPR RI, akhirnya menjalar sampai kami ke kabupaten kota. Kami di demo 2 kali. Demo 2 kali oleh masyarakat, karena bagi masyarakat menganggap bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transport itu terlalu besar. Padahal tunjangan itu kalau dipotong dampaknya juga kepada masyarakat. Balik lagi ke situ. Karena untuk masyarakat sebenarnya itu. Karena kalau dipotong nanti proposal datang, kami bilang aduh, ini karena sudah dipotong jadi uang tidak ada lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Atau begitu ada yang uang sekolah anaknya
ataukah kematian, ataukah urusan macam-macam, ya kita tidak bisa karena penghasilan DPRD kabupaten itu setengahnya itu akan kembali ke konstituen, ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Izin nambahin dikit lagi ya. Iya. Masalah pemilu itu memang benar. Kita ini dibilangnya sama-sama penyelenggara pemerintah, tapi ketika kita ngomong pilkada, kepala daerahnya cuti, kitanya harus mundur. Padahal kita nggak bisa membuat peraturan yang mempermudah kita untuk menang di pemilu. Beda dengan DPR RI, karena kan DPR RI bisa membuat undang-undang, ya kan. Mungkin itu sih sedikit. Dan tunjangan juga saya bingung juga, karena tunjangan perumahan, tunjangan transportasi ini sebenarnya kebanyakan itu kadang-kadang ada masyarakat lagi nikah 3 bulanan, ada ini sebenarnya banyakan buat ke sana sebenarnya. Jadi mungkin judulnya dirubah gitu ya, sehingga nggak ada mispersepsi di masyarakat gitu. Oke, berarti tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada DPR itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat kalau misal minta bantuan. Karena DPRD itu cuma memperjuangkan hibah, ya kan, dan tunjangan pun sebenarnya udah dikasih ke masyarakat juga sebagian besarnya, gitu. Karena Bener nggak kita tahu ya Bang ya, karena kalau namanya tunjangan, oh berarti ini spesifik nih untuk DPRD aja. Padahal sebenarnya kalau dari DPRD itu balik lagi ke masyarakat. Beda dengan kepala dinas. Oh. Jangan sama sama PNS gitu. Oke, siap. Oke, mungkin itu penutup dari kami. Sampaikan terima kasih kepada Terima kasih juga. Bang Tamang dan juga Beli Ajus atas waktunya. Obrolan sangat inspiratif, dan bagaimana yang tadi bercerita tentang dari awal prosesnya, kemudian dan suara apa saja yang disuarakan, aspirasi dari NTT dan juga dari Bali. Oke, itu saja dari kami. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Berlian Ayu. Saya ya. Resonansi Kupas tuntas tanpa keras-keras.